Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Miranda. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang himpunan saling lepas, himpunan tak saling lepas, dan himpunan bagian. Nah, untuk memeriksa masing-masing dari himpunan tersebut, kita akan menggunakan diagram Venn dalam penyelesaiannya. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Ya, untuk gambar pertama, ini ada diagram Venn. Lingkaran atau himpunan A tidak ada yang menempel dengan himpunan B. Nah, artinya apa? Tidak ada anggota yang sama. Sehingga gambar pertama ini disebut dengan himpunan saling lepas. Kenapa himpunan saling lepas? Karena tidak ada anggota yang sama. Sementara untuk gambar kedua, kalau kita perhatikan, nah ada bagian dari himpunan A dan B yang saling menempel ya. Artinya ada anggotanya yang sama. Sehingga untuk gambar kedua, itu disebut dengan himpunan tidak saling lepas. Kenapa? Karena ada anggota yang sama. Sehingga gambar lingkaran himpunan A dan himpunan B itu ada bagiannya yang menempel. Oke, jadi dari dua gambar ini bisa dibedakan ya, mana himpunan saling lepas dan mana himpunan yang tak saling lepas. Next, kita lihat lagi. Nah, ada diagram Venn, itu himpunan A berada di dalam dari himpunan B. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, berarti himpunan A itu merupakan bagian dari himpunan B. Ya, ingat kembali materi sebelumnya. Himpunan bagian ya. Berbeda dengan untuk gambar kedua. Itu himpunan B, lingkarannya yang himpunan B yang berada di dalam himpunan A. Oke, sementara untuk gambar ketiga, mereka satu lingkaran. Jadi himpunan A dan B itu sama anggotanya, satu lingkaran. Ya, jadi kalau gambar pertama itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa himpunan A subset B, artinya himpunan A adalah bagian dari himpunan B. Sementara gambar kedua, itu kebalikannya, himpunan B subset A. Jadi himpunan B yang merupakan himpunan bagian dari A. Sementara untuk gambar ketiga, karena lingkarannya hanya satu, jadi himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi semua anggota dari himpunan A itu juga anggota dari himpunan B. Itu maksudnya ya. Nah, dari gambar 1, 2, dan 3, ini merupakan himpunan bagian. Ingat ya, gambar 1, 2, dan 3 itu merupakan himpunan bagian. Oke. Nah, untuk gambar ketiga, karena himpunan A sama dengan himpunan B, maka gambar ketiga juga disebut dengan himpunan yang sama dan ekuivalen. Kenapa sama? Karena semua anggota A juga anggota dari B. Nah, kenapa ekuivalen? Karena jumlah anggota dari himpunan A sama banyaknya dengan anggota dari himpunan B. Ya, ini ada catatan penting. Dua himpunan dikatakan ekuivalen jika banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota dari himpunan B. Atau secara matematika dapat dituliskan, dua himpunan dikatakan ekuivalen jika NA sama dengan NB. Ingat ya, jika NA sama dengan NB, banyak anggota himpunan. Oke, kita sekarang masuk contoh soal. Diberikan himpunan S anggotanya 0 sampai 9. Kemudian untuk bagian yang pertama, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan himpunan B anggotanya 5, 6, 7, 8. Bagian kedua, himpunan C anggotanya 0, 1, 2, 3, dan himpunan D anggotanya 2, 3, 4. Sementara bagian ketiga, himpunan E anggotanya 2, 3, 5, 7, dan himpunan F anggotanya adalah 3, 5, 7. Petunjuk pertama, bagian A, tunjukkan dengan menggunakan diagram Venn setiap pasangan himpunan di atas. Jadi masing-masing gambar
bagian pertama, kedua, dan ketiga kita gambarkan diagram Venn-nya. Ya, kita sudah belajar diagram Venn pada materi sebelumnya. Oke, untuk bagian B, manakah pasangan himpunan yang saling lepas, tak saling lepas, dan himpunan bagian? Oke, bagian C kita periksa apa ada yang sama atau tidak himpunannya, kemudian himpunan yang ekuivalen yang mana. Oke, satu persatu kita gambarkan. Untuk bagian pertama, nah, ternyata anggota himpunan A dan B tidak ada yang sama, sehingga gambar lingkarannya itu terpisah atau tidak ada yang menempel. Artinya apa? Gambar 1 itu merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggota yang sama. Nah, untuk bagian yang kedua, setelah kita gambarkan ini, ternyata himpunan C, lingkarannya itu ada yang menempel dengan lingkaran dari himpunan D. Kenapa? Karena ada anggota yang sama, yaitu 2 dan 3. Sehingga dapat disimpulkan bagian kedua itu merupakan himpunan tak saling lepas. Ya. Nah, sementara gambar ketiga itu anggota dari himpunan F, yaitu 3, 5, dan 7, merupakan anggota dari E juga. Ya, jadi lingkarannya berada di dalam. Sehingga gambar ketiga itu merupakan himpunan bagian. Oke. Nah, kita lanjut untuk yang bagian B. Berdasarkan gambar 1, 2, dan 3, maka diperoleh bagian pertama himpunan saling lepas. Ya, gambar pertama itu tadi merupakan himpunan saling lepas karena tidak ada anggota yang sama. Kemudian bagian kedua itu merupakan himpunan tak saling lepas karena ada anggotanya yang sama. Sementara bagian ketiga itu merupakan himpunan bagian. Ya, bisa ya? Nah, selanjutnya kita periksa apa ada himpunan yang sama. Artinya semua anggotanya itu sama dengan himpunan pasangannya. Ternyata tidak ada. Ya, yang ada hanya yang tidak sama, kemudian ada beberapa angka yang sama seperti itu. Kalau semua anggotanya tidak ada yang sama. Ya, untuk bagian D, apa ada yang ekuivalen atau tidak? Ternyata ada. Ingat tadi catatan penting kita, dua himpunan dikatakan ekuivalen jika banyak atau jumlah anggota himpunannya sama. Ya, jumlah anggota himpunannya yang sama. Saya tekankan sekali lagi, hanya jumlah anggota dari himpunannya yang sama. Itu dikatakan ekuivalen. Berbeda dengan himpunan yang sama. Jika himpunan yang sama, berarti nama anggotanya dan banyak anggotanya itu sama. Sementara himpunan yang ekuivalen, kita hanya fokus ke jumlah atau banyak anggotanya saja. Oke, bisa dibedakan ya anak-anak ibu ya. Oke, untuk melatih anak-anak ibu semuanya, kita coba latihan soal. Jadi anak-anak ibu silahkan kerjakan latihan soal berikut ya. Caranya sama seperti contoh yang tadi, gambarkan dulu diagram Venn-nya, kemudian tunjukkan mana himpunan yang saling lepas, mana yang tidak saling lepas, dan mana yang merupakan himpunan bagian. Selanjutnya periksa apa ada himpunan yang anggotanya itu sama semua. Kemudian periksa juga apakah ada yang ekuivalen atau tidak. Oke, bisa ya? Nah, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Selamat bekerja dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.